Haleluya, salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, mari kita saksikan sebuah rekaman video untuk kita renungkan bersama. Jadi alhamdulillah, Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang otentik. 3 kitab samawi yang terdahulu sudah mengalami perubahan. Mereka mengatakan ini Alkitab kami dari Allah, tidak dibantah Allah. Wa ma huwa min indillah, Alkitab itu bukan dari Allah. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta kepada Allah, padahal mereka tahu kalau Injil itu mereka tulis sendiri dengan tangan mereka sendiri. Makanya setiap cetak ulang itu lembaga Alkitab Indonesia ada saja yang direvisi ayatnya, banyak sekali yang dirubah-rubah. Itulah buktinya bahwa Alkitab itu karangan manusia. Belum lagi kalau kita lihat dari kontennya, banyak yang porno-porno, banyaknya yang kontradiksi, banyak yang macam-macam, itu membuktikan memang itu kitab suci sudah mengalami perubahan yang sangat fatal. Tinggal Al-Quranlah yang otentik. Makanya kita luruskan. Wow. Demikianlah sebuah rekaman video yang sudah saya bagikan untuk kita renungkan bersama. Seorang ustadz, dia berkata bahwa hanya Al-Quran saja yang masih otentik, sementara Alkitab ini sudah dirubah-rubah. Inilah pemahaman yang bodoh, pemahaman yang tidak berdasarkan firman Allah yang murni. Perlu kita ketahui, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang murni, firman Allah yang benar, dan memang sungguh benar datangnya dari Sang Pencipta yang benar. Allah tidak pernah berbicara kepada bangsa kafir, karena di luar bangsa Israel itu bangsa kafir. Jadi kalau ada bangsa kafir yang ngaku-ngaku punya firman Allah, itu dia meniru atau menciplak. Sebab Allah tidak pernah berbicara dengan bangsa kafir, dan tidak ada nabi yang berasal dari bangsa kafir kecuali dari bangsa Israel. Dan nabi itu berakhir di zamannya Yohanes. Setelah Yesus Kristus datang ke dalam dunia, tidak ada lagi nabi yang Tuhan pakai, karena Injil harus diberitakan sampai ke segala bangsa. Ya, jadi firman Allah ini sungguh ya dan amin, benar-benar firman Allah. Dari mana kita tahu firman Allah ini benar? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari mana kita tahu bahwa langit dan bumi ini diciptakan Allah? Yaitu Allah sendiri yang menyampaikannya. Allah sendiri yang berfirman kepada para nabi, sehingga mereka bisa mencatat apa yang sudah Tuhan sampaikan. Jadi Alkitab ini firmannya tidak dirubah-rubah. Mungkin ejaannya yang mereka rubah, tapi firman ini tidak dirubah-rubah. Siapa yang bisa merubah firman? Kalau ada kitab-kitab yang tidak mengakui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka itu bukan firman, itu karangan manusia. Makanya kita harus hati-hati. Karangan manusia itu bukan firman. Contoh, mereka bilang di sorga itu ada kawin-mawin, ada pesta seks. Ini bukan firman yang sampaikan, tapi ini karangan manusia.
Di sorga itu tidak ada kawin-mawin, tidak ada pesta seks. Orang hidup dalam pujian penyembahan di sorga. Sorga itu ada damai sejahtera yang luar biasa. Kalau kita baca perjanjian lama dan perjanjian baru, ada banyak hal yang kita mengerti. Dan kita menemukan damai sejahtera yang begitu luar biasa di dalam Yesus. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru ini satu paket. Kalau ada kitab-kitab lain yang muncul di abad 7, 8, 9 seterusnya, dan tidak mengakui apa yang tertulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, maka saya percaya itu bukan firman Allah yang sebenarnya. Makanya kita tetap percaya perjanjian lama, perjanjian baru adalah firman Allah yang murni, firman Allah yang benar. Satu paket dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Cocok dengan Kejadian 1 tadi. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, oleh Yesus. Dan tanpa firman, tanpa Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dalam firman ada hidup, dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ketika Dia datang dalam dunia jadi manusia, Dia adalah terang dunia. Jadi Injil itu dicatat karena Injil itu sudah turun ke bumi, bukan wahyu lagi. Injil itu sudah turun ke bumi. Injil itu adalah kabar baik, bicara tentang Yesus. Makanya ketika disaksikan oleh murid-muridnya, makanya itu dicatat. Makanya Injil itu adalah kabar baik. Jadi sekali lagi, firman Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini otentik, asli, murni. Kalau ada kitab-kitab yang tidak percaya Yesus anak Allah, maka itu bukan firman Allah. Itu kebohongan yang dikerjakan oleh iblis. Karena iblis tidak mau manusia masuk surga. Makanya manusia itu diajarkan oleh iblis untuk menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu bertobatlah sebelum semuanya terlambat. Hanya Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Di luar itu tidak akan saudara sampai. Karena pintu surga akan terbuka ketika kita buka hati bagi Yesus, percaya dan menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, salam kemenangan iman.